Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Tentu saja, nama Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri kemungkinan besar tidak asing di telinga masyarakat, terutama bagi orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan, menurut informasi yang beredar, bahwa Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 1919 dan wafat pada tanggal 25 Maret tahun 1986. Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri merupakan tokoh ulama, pejuang, wartawan, dan negarawan, yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia dalam Kabinet Kerja III, Kabinet Kerja IV, Kabinet Dwi Kora I, Kabinet Dwi Kora II, dan Kabinet Ampera I. Pada usia 35 tahun, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, merangkap sebagai pemimpin redaksi harian Duta Masyarakat, dan anggota parlemen sementara. Presiden Republik Indonesia Soekarno kemudian mengangkat Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia pada usia 39 tahun, dan menunjuk beliau sebagai Menteri Agama Republik Indonesia pada usia 43 tahun. Pada tanggal 17 Februari tahun 1962, bertepatan dengan hari Jumat, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri dipanggil ke Istana Merdeka oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Republik Indonesia Soekarno menyampaikan kepercayaan kepada Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk menggantikan Kiai Haji Wahib Wahab sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Keputusan tersebut diambil setelah Presiden Republik Indonesia Soekarno mengikuti perjalanan karir Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri sebagai wartawan, politisi, dan pejuang, serta mendampingi beliau dalam perjalanan diplomatik ke Beograd, Washington, dan Tokyo. Sebelum menerima amanah tersebut, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri terlebih dahulu meminta nasihat dari para tokoh Nahdlatul Ulama, seperti Kiai Haji Wahab Casbullah, Kiai Haji Idam Khalid, dan juga menemui Kiai Haji Wahib Wahab untuk memahami alasan pengunduran diri, serta dukungan terhadap penunjukan diri beliau. Setelah mendapatkan restu dan dukungan penuh, barulah Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri menyatakan kesediaan untuk menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Pada masa kepemimpinan Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, perkembangan pendidikan tinggi Islam mengalami kemajuan pesat. Institut Agama Islam Negeri didirikan dan dikembangkan di 9 provinsi di Indonesia, masing-masing dengan cabang di berbagai kabupaten. Ayah Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri bernama Haji Muhammad Zuhri, seorang petani yang taat beragama. Ibunya bernama Siti Saudatun, cucu dari Kiai Asraruddin, seorang ulama lokal yang memimpin pesantren kecil, dan pernah menjabat sebagai penghulu di Kabupaten Banyumas. Latar belakang keagamaan yang kuat ini membentuk karakter Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri sebagai seorang ulama yang sekaligus aktif dalam pergerakan sosial dan politik. Pendidikan awal Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri ditempuh di pesantren kecil di daerah kelahiran beliau. Pada usia 19 tahun, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri telah terpilih sebagai pemimpin Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama untuk wilayah Jawa Tengah Selatan, dan Konsul Nahdlatul Ulama Daerah Kedu, sekaligus sebagai guru madrasah. Pada waktu yang sama, beliau juga aktif sebagai wartawan kantor berita Antara, serta menulis untuk beberapa media cetak lainnya. Dalam masa revolusi kemerdekaan, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri memimpin divisi Hizbullah wilayah Jawa Tengah, dan menjadi anggota Dewan Pertahanan Daerah Kedu. Beliau memimpin pasukan Hizbullah bersama Tentara Keamanan Rakyat yang dikomandani Kolonel Sudirman dalam pertempuran Ambarawa, yang kemudian dikenang sebagai Palagan Ambarawa. Atas jasa dan pengabdian tersebut,
Presiden dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Gerilya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 BETK 1965 tanggal 4 Januari tahun 1965. Selain penghargaan dari negara, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri juga menerima hibah tanah dari masyarakat sebagai bentuk rasa terima kasih atas bantuannya dalam masa perjuangan kemerdekaan. Namun, tanah-tanah tersebut tidak dimanfaatkan sebagai harta pribadi, melainkan diserahkan kepada para ulama setempat untuk didirikan pesantren atau lembaga pendidikan Islam. Bagi Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, pesantren merupakan lembaga strategis yang mendidik generasi bangsa secara menyeluruh, menanamkan intelektualitas, spiritualitas, dan nasionalisme dalam semangat persaudaraan kebangsaan ala Nahdlatul Ulama. Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah organisasi Nahdlatul Ulama, baik ketika organisasi tersebut masih berbentuk organisasi kemasyarakatan pada masa perjuangan kemerdekaan, sebagai partai politik pada masa Orde Lama, hingga bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan pada masa Orde Baru. Bersama Nahdlatul Ulama, beliau berjuang melalui jalur politik dan militer demi kemerdekaan serta pembangunan bangsa. Pandangan beliau yang berpijak pada prinsip Islam Ahlussunnah wal Jamaah mewujud dalam konsep Islam rahmatan lil alamin, dan nasionalisme Islam yang moderat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk pengabdian dan dokumentasi sejarah perjuangan. Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri menulis buku autobiografi berjudul Berangkat dari Pesantren, yang diselesaikan pada tanggal 10 September tahun 1985. Sekitar 6 bulan sebelum wafat pada tanggal 25 Maret tahun 1986. Buku tersebut diterbitkan secara pasca wafat, yaitu pada tahun 1987. Dan pada tanggal 3 Oktober tahun 1989 mendapat penghargaan buku utama kategori bacaan dewasa bidang humaniora dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dari perspektif keulamaan dan pesantren, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri merupakan representasi ideal dari sosok ulama yang memiliki kemampuan keilmuan, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan yang seimbang. Beliau tidak hanya menguasai ilmu-ilmu keislaman klasik seperti tafsir, fikih, dan tasawuf, tetapi juga terlibat dalam dakwah melalui media massa, pendidikan, dan politik kenegaraan. Pesantren tidak hanya menjadi tempat awal pendidikannya, tetapi juga fondasi utama yang membentuk karakter dan komitmen beliau terhadap umat dan negara. Keputusan untuk menyerahkan tanah hibah demi pembangunan pesantren menunjukkan keyakinan beliau bahwa pesantren adalah benteng moral bangsa, dan wadah penggemblengan nilai-nilai nasionalisme berbasis keimanan. Dalam ranah politik, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri dikenal sebagai politisi Nahdlatul Ulama yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan agama dan negara. Ketika menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, beliau tidak hanya memperjuangkan hak-hak umat Islam, tetapi juga menjalin kerjasama dengan berbagai pemeluk agama demi menjaga kerukunan nasional. Pengangkatannya oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno bukan semata karena kedekatan personal, tetapi karena rekam jejak beliau sebagai politisi yang visioner, santun, dan nasionalis. Ketika Partai Persatuan Pembangunan dibentuk sebagai hasil fusi partai-partai Islam pada masa Orde Baru, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri tetap menjadi figur sentral yang menjaga agar nilai-nilai Islam tidak larut dalam pragmatisme politik. Beliau dikenal bijak, tidak frontal, tetapi tegas dalam prinsip, terutama dalam mempertahankan eksistensi Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan moral dan sosial umat Islam. Sejarawan menempatkan Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri sebagai salah satu tokoh penting dalam fase pembentukan identitas bangsa pasca kemerdekaan. Keterlibatan beliau dalam Perang Ambarawa,
pengabdian dalam Dewan Pertahanan Daerah, dan kontribusi dalam merumuskan kebijakan pendidikan Islam menunjukkan bahwa beliau adalah figur penggerak sejarah yang bekerja di berbagai lini perjuangan. Tanda kehormatan bintang gerilya yang dianugerahkan kepada beliau merupakan pengakuan negara atas keberanian dan dedikasi beliau dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Buku berangkat dari pesantren yang ditulis langsung oleh beliau kini menjadi sumber primer berharga dalam studi sejarah perjuangan kaum santri dan ulama dalam Revolusi Indonesia. Di dalamnya tercermin pandangan mendalam tentang makna kemerdekaan, nasionalisme religius, dan hubungan antara umat dan negara. Sebagai pendidik dan tokoh literasi, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri memahami bahwa kebangkitan bangsa sangat bergantung pada pendidikan. Dalam kapasitas sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, beliau merintis pengembangan Institut Agama Islam Negeri di berbagai daerah, sehingga akses pendidikan tinggi Islam semakin terbuka luas. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan generasi intelektual Muslim yang nasionalis, moderat, dan berwawasan luas. Pandangan beliau tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan holistik sangat relevan hingga kini. Beliau percaya bahwa pendidikan bukan sekadar mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan semangat cinta tanah air, toleransi, dan kemanusiaan. Dalam banyak pidato beliau sering disampaikan pentingnya ukhuwah wataniyah sebagai nilai dasar dalam mendidik generasi bangsa. Bagi Nahdlatul Ulama, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri adalah tokoh sentral yang menggabungkan tradisi keulamaan dengan perjuangan politik yang moderat dan nasionalis. Beliau dikenal sebagai santri senior dari Kiai Haji Wahab Casbullah dan Kiai Haji Idam Khalid, dua tokoh besar yang juga sangat berpengaruh dalam sejarah Nahdlatul Ulama. Kiprah beliau sebagai pemimpin gerakan pemuda Ansor, konsul daerah, dan tokoh sentral Partai Nahdlatul Ulama menjadikan beliau panutan lintas generasi dalam keluarga besar Nahdlatul Ulama. Gagasan-gagasan beliau tentang Islam Nusantara, Islam yang ramah dan tidak marah, menjadi referensi penting dalam pengembangan dakwah dan pendidikan Islam berbasis tradisi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Konsep keindonesiaan yang beliau tawarkan selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan keragaman bangsa. Di mata masyarakat umum, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri dikenang sebagai ulama yang rendah hati, bersahaja, dan dekat dengan rakyat. Gaya hidup beliau yang sederhana dan konsisten membangun pesantren-pesantren kecil dengan penuh pengabdian membuat beliau dicintai oleh berbagai lapisan masyarakat. Hingga kini, nama beliau banyak diabadikan sebagai nama jalan, gedung, dan lembaga pendidikan di berbagai daerah. Warisan moral yang ditinggalkan oleh Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri menjadi teladan penting tentang bagaimana seorang tokoh agama dapat sekaligus menjadi negarawan yang visioner, pembela umat, pelindung bangsa, dan pejuang keadaban. Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri adalah simbol dari integrasi nilai-nilai Islam tradisional dengan cita-cita nasionalisme modern. Pengabdian beliau dalam pendidikan, perjuangan fisik, pengembangan kebijakan keagamaan, literasi publik, dan keteladanan hidup menjadikan beliau salah satu tokoh besar dalam sejarah Republik Indonesia. Melalui gagasan dan tindakan nyata, beliau telah menanamkan nilai-nilai Islam yang membebaskan, membina, dan mempersatukan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai.
Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.